para sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak Ibu jamaah masjid raya yang bersalam yang dirahmati Allah, marilah kita semua bersama cara mahkamah yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Bapak Kiai Haji Jamaluddin SHG MSI. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in, amma ba'd. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Raya Darussalam rahimakumullah wa rahimanillahi ta'ala, dan para pendengar radio dakwah Darussalam di mana saja berada, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan diampuninya dosa kita lahir batin seumur hidup. Kemudian kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin. Qala al-habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu. Habib Abdullah al-Haddad beliau berkata, iza amil tatta'ata fanzur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillahi wa quwwatihi wa husni taufiqihi. Sidin berpesan, apabila kalian melakukan ketaatan, apabila kalian beribadah, taat ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, fanzur,
perhatikan, engkau pikirkan, engkau perhatikan sekuat kamu. Jika kamu ingin memperhatikan fi bidayatiha, pada permulaan kita beribadat tuh, diperhatikan ketika kita memulai ibadat itu, yang adalah kita permulaan beribadah itu bihaulillahi wa quwwatihi, itu yang paling penting, wa husni taufiqihi. Jadi kita beribadat itu karena semata-mata dengan kekuatan Allah, dengan taufiknya Allah. Jadi aku beribadat ini karena semata-mata ditolong oleh Allah. Itu kalau kita beribadah, yang kita pikirkan, yang kita perhatikan bahwa aku beribadah ini, aku bisa beribadah ini karena taufiknya Allah, karena pertolongan Allah, karena Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepadaku untuk melaksanakan taat kepadanya. Maka inilah yang disuruh kita memperhatikan ketika kita mengawali ibadah kita. Beringat yang itu, bahwa aku ini beribadah, kada kawa beribadah, tidak bisa beribadah kecuali ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalikal yuntafal i'jabu wa yabqa syuhudul minnati lillahi ta'ala. Dan demikian itu artinya kalau kita sudah beribadah karena ingat itu semata-mata taufiknya Allah, karena pertolongan Allah kita bisa beribadah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, itu Allah Ta'ala mau nolong. Maka kalau sudah terjadi ibadah tadi, maka itu bisa menghilangkan bangga pada diri kita, dan yang tinggal, yang terlihat adalah selalu memperhatikan anugerah milik Allah Ta'ala semuanya. Jadi yang terlihat bukan diri lagi, yang terlihat bukan kehebatan diri, maka itu juga akan menghilangkan takabur kita. Karena beberapa hal yang bisa mengolah orang takabur itu, satu, karena banyak harta itu bisa sombong di banyak harta. Bisa juga karena keturunan, bisa juga orang sombong itu karena merasa sehat, bisa juga jadi sombong untuk karena kegantengan, bisa juga karena ilmu, bisa juga karena ibadah banyak, bisa juga orang lain kada hebat, inya aja yang hebat. Nah itulah supaya kita menghilangkan sifat sombong tadi, lalu mengingat itu semua pertolongan Allah Ta'ala semata. Wa in syi'ta, bisa juga jika kamu mau, ketika kamu pertama melakukan ibadah, jika kamu sedang melakukan ibadah, engkau perhatikan nazarta fi nihayatiha allati hiya jazirus sawabi wa husnul ma'abi. Maka ikam perhatikan pada puncak ibadah tadi, yaitu besarnya pahala dan baiknya tempat kembali. Besarnya pahala, ganjaran dari Allah Ta'ala yang diingat, dan tempat pulangnya yaitu surga. Artinya aku beribadah ini lah, inya ingat bahwa ini aku beribadah nih cagaran mendapatkan pahala yang besar dan tempat yang bagus terakhir, tempat kembali yaitu surga.
Nah itu dibayangkan, mengingat yang itu, aku bakalan kasih itu. Jadi kalau aku beribadah yang itu balasan daripada Allah, kada mungkin kalau aku beribadah kada bujur-bujur, kada memperhatikan, kada khusyuk, ya, kurang menyempurnakan ibadah tadi. Nah kayak apa? Karena yang hendak didapatkan tadi surga, kada mungkin hendak dapat surga gawiannya bebarangan dan mau pang. Wa indau ta'zumur raghbatu wa takhiful mudawahmah wal awwalu atam. Tetapi yang pertama tadi lebih sempurna. Yang pertama tadi lebih sempurna. Kalau yang kedua kan membayangkan hendak masuk surga. Kalau yang pertama tadi semata-mata karena pertolongan Allah. Apalagi kalau sudah meningkat, aku beribadah ini karena semata-mata Allah Ta'ala ketujuh dengan ibadah ini, dan aku semata-mata hendak mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah. Itu semata-mata. Dan juga semata-mata inya beribadah itu kadada berisi diri. Semua berkat yang dilimpahkan Allah kepada Rasulullah, ya. Kita juga terbayang bahwa aku ini beribadah semata-mata berkat Rasulullah. Amun kada berkat Rasulullah, aku kada kau beribadah. Saya juga nangka itu. Baingat yang itu, nah yang itu lebih afdal daripada beribadah, ya, lebih sempurna pemahaman seperti itu daripada beribadah yang terbayang surga. Tetapi orang beribadah karena hendak masuk surga kada salah juga. Maka banyak orang memadahkan itu salah. Bujur, banyak orang memadahkan salah itu karena kada ikhlas. Karena beribadah ingin masuk surga itu tidak ikhlas pada kebanyakan orang. Yang ada yang memang orang itu memang sampai makom pada tingkat berikutnya, ada juga orang yang hanya pandernya aja. Jadi beribadah karena ingin masuk surga itu adalah ikhlasnya orang yang mubtadiin, ikhlasnya orang yang hanyar, orang yang baru-baru, ikhlasnya anak bayi atau ikhlasnya anak TK. Jadi ikhlasnya orang yang dapat iming-iming. Dan bujurlah itu, bujur karena memang ada dijanjikan di surga. Jadi orang yang masuk surga itu bujur. Ikhlasnya orang yang permulaan salah lah, kada salah. Siapa itu kita yang hendak masuk surga. Kalau para aulia, lalu dia beribadah dulu. Pertamanya beribadah karena takut neraka, takutan masuk neraka, atau inya meninggalkan yang dilarang Allah karena takutan masuk neraka. Salah lah itu. Kada. Karena memang nerakanya ada disediakan, surganya memang ada disediakan. Jadi orang baik meninggalkan yang dilarang Allah karena takut masuk neraka, ya, mengerjakan yang disuruh Allah karena ingin masuk surga. Salahkah itu? Kada salah pada tingkat orang yang di bawah. Tapi amun kita sudah di atas, pasti kada terpikirkan itu lagi. Kenapa? Yang dipikirkannya Allah Ta'ala. Lalu kayak apa caranya memperoleh? Hendak memperoleh itu kada kawapang langsung nangkaya mie instan. Hari ini hanyar beribadah sidin, hanyar bertobat. 30 tahun kada pernah sembayang, hanyar bertobat. Langsung menyatakan, aku ini beribadah karena bukan karena surga. Karena banyak pandar, coba beribadat aja situ. Nah, karena banyak pandar. Jadi banyak pandar itu merasa hebat.
Makom orang kalau dipender, makom para aulia bisa kita menengkaya wali, tapi belum tentu tahu isinya. Sama seperti kita, lain dokter bisa berkisah tentang kesehatan, tapi isinya kada tahu kita, kada tapi paham. Surungnya aja orang karena penyakit pusing aja gin, obatnya apa? Tahu ya obatnya di toko obat, maksudnya itu apa anunya, halangannya apa, pantangannya apa, disuntikan apa, kayak apa yang kada boleh dimakan dan lain sebagainya. Tahulah ke situ-situ. Membahas tentang kesehatan tahu ya beratan. Nah kayak itu juga bercerita tentang makam para aulia, bisa kita berkisah tentang makamnya para wali, para orang-orang soleh, kisahnya. Nah, kita kerjakanlah syariat yang memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perhiasan ya hakikat. Kita gawe ya yang disuruh Allah taala tadi, lalu inya menggawe karena hendak masuk surga. Setahun inya menggawe, masih hendak masuk surga. 2 tahun mulai sudah kada keingatan lagi surga itu. 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, baru lagi 11 tahun, 15 tahun beribadat, 30 tahun beribadah, hanya terasa nikmatnya beribadah. Kada ada lagi terbayang surganya, terbayang kepada pemilik surganya. Hanya itu waktunya panjang. Hanya 3 hari tobat langsung hendak jadi wali besar. Orang kawin aja kan kada kawa langsung kawin, nikah aja kada kawa langsung nikah. Melamar dulu ya kan, mantar jujuran dulu, berdatang dulu setumat, hanya menentukan harinya. Ya kalau itu menentukan harinya, hanya kada langsung benikapan. Kalau inya orang ada baramian itu mencari dulu wadah di mana wadah gedungnya, amunnya orang sugih begedung. Nah kayak apa menyiapkan hanya nikah, imbah nikah maulah situ sini dapat anak. Kada mau besunyian dulu, harus ada hubungan gelap dulu. Maksud hubungan gelap itu bermati lampu, harus ada itu dulu. Langsunglah bisi anak, menunggui dulu 9 bulan 10 hari. Itu pun berjuang lagi antara hidup dan mati, hanya lahir anak. Kayak itu orang anak aja kayak itu, apa lagi hendak beribadat langsung hendak jadi wali. Kalau Allah Ta'ala menghendaki pang kayak apa jar? Kan Allah Ta'ala bakal hendak, wallahu fa'alul lima yurid. Dilihat-lihat dengan kondisi seorang, dilihat-lihat dengan kondisi seorang tuh, dilihat-lihat kehendak Allah Ta'ala. Bujur kita yakin semua, tidak ada bergerak satu zarrah pun di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Bujur semuanya kita tahu. Cuma dipintangan dari ikamnya ikam itu menggunakan kata-kata kehendak Allah Ta'ala itu bercampur nafsu kah kadakah? Rata-rata bercampur nafsu. Kayak apa jar kehendak Allah Ta'ala nya mau pang? Kamu kayak apa jar menyeberang ke Samarinda seberang situ Kawalai kamu menyeberang pakai apa biasanya? Pakai apa? Kamu menyeberang ke pakai tambangan atau pakai ketinting? Pakai itu kah hikam? Kada jar. Aku berjalan batis saja lewat jembatan bujo kada, aku lewat sungai sini aja menyeberang itu berjalan batis. Ujar kawal kada mungkin jarnya tinggal mana. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, kalau Allah Ta'ala menghendaki kayak apa? Itu lihat seorang yang berpandir ini. Tahu kita Allah Ta'ala menghendaki bisa berjalan ke nyeberang situ. Jangankan berjalan nyeberang situ ke langit
sampai ke Sidratil Muntaha situ aja Nabi kawa, ke Allah Ta'ala menghendaki cuma dilihat-lihat keadaan seorang. Ikam ke Balikpapan berapa jam jar? Pakai sepeda motor tahun 80, sepeda motor butut tahun 80-an, sepeda motor 15 menit sampai ke Balikpapan. Pasti pian managur tuh, kada mungkin jar. Ya kan dilihat-lihat aja keadaan seorang. Kalau Allah Ta'ala menghendaki pangjar kayak apa jar? Tunggu dulu. Setelah Allah Ta'ala seorang hanya renano orang nih mulai halus ibaratnya lahir. Iya kada maanu di situ. Allah aja terus dengan Tuhan kada pinando. Setelah Allah hutang kada mau bayar. Setelah Allah makan di warung, makan 3, makan 8, bepadah 2, ya kan kayak itu tak. Ini kisah Allah Ta'ala ini hebat benar. Nah kayak maka dilihat dulu. Nah bujur, makanya bujur juga orang yang menyatakan kalau kita beribadat ingin masuk surga tadi itu kada ikhlas orang pada tingkatan makrifat yang tinggi yang sudah lawas beribadah para aulia. Nah adapun kita orang awam yang hanya memulai masuk aja kan belum di terasnya aja belum, hanya memulai perjalanan menuju rumahnya para aulia, masih di jalanan lagi, belum sampai lagi. Nah itu biar aja dulu. Beribadat ada terselip hendak masuk surga, memang kayak itu. Beribadat dulu kita ke masjid, memang masih senang dilihati orang daripada kada dilihati orang. Begitu dilihati orang tegeretek hati, alhamdulillahnya melihati aku hendak ke masjid. Walaupun kita kada berniat hendak dilihati orang, terlihat orang agak senang, cukup aja itu sudah termasuk riya. Cukup aja. Atau pian beribadah sudah sedang menyembunyikan ibadah tadi, baudu kada kelihatan orang di dalam rumah pang. Lalu inya mulai sembahyang duha, Allahu Akbar jam 9. Kawal ada mengetok, kawal parak, cuma kawal ini kada tahu kita ibadah kita duha, begitu ngetok kawal tok 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 jar, dalam hatinya ada tersirat senang kayak itu. Begitu kerekot terbuka kawal melihat astagfirullah, ujar kawal membaca istighfar itu artinya minta maaf terganggu, kawal sembahyang sekalinya astagfirullah sembahyang, tutupnya lagi di hatinya terlintas ceret kayak itu. Nah senang kawal ada tahu bahwa inya sedang sembahyang doa, itu termasuk riya. Di sini disebutkan saking para aulia itu menjaganya sifat riya, itu riya yang mendatang itu. Apalagi kita ke masjid hendak dilihati orang, riya juga kalau tuh. Ayo dulu jangan sampai kena jebakan Batman kayak apa? Ujar setan, ujar iblis. Jangan ke masjid, ikam berjamaah itu kena ikam sifat riya, kena ikam ke masjid ikam beria. Hati-hatilah riya, nasihat memang. Makanya ikam percuma aja daripada ke masjid. Iyalah, amun aku masih riya ini ke masjid rusak, karena ibadahku percuma aja. Aku beribadah lebih baik kadusa dulu, lebih baik menunggu hilang riya dulu. Hanya aku ke masjid beribadah, menunggu hilang riya itu bila kita masih sibuk di dunia, ibadahnya kan ada, turun aja dulu. Tapi kada disuruh riya. Tapi amun ada riya itu terus aja ibadah, otomatis nanti sedikit demi sedikit riya itu akan hilang dengan sendirinya, karena keistiqomahan kita untuk ibadah ke masjid beribadah. Karena ngarannya berjamaah itu dilihati orang, ada orang banyak.
Jadi itu mesti memang rentan terhadap riya. Kecuali sudah bertahun-tahun kada dihilangkan. Masih. Dan kita kan beristighfar aja juga, minta ampun kepada Allah atas segala kekurangan kita dalam beribadah zahiran wa batinan. Ngaran diuji dahai. Nah, kemudian wa idza waqa'at minkal ma'siyatu fa iyyaka an tanzura ila bidayatiha allati hiya takdir. Nah, ikam kalau melakukan perbuatan maksiat, kalau ikam melakukan perbuatan maksiat, jangan bepadah itu takdir, kada badap ngarannya. Kenapa jar ikam maksiat? Kada sembayang takdir jar. Kenapa ikam berzina? Takdir Tuhan. Umak kurang ajarnya Bapandir. Aku berzina ini karena takdir Tuhan lah. Ini kadang-kadang orang-orang kayak itu dipermainkannya, dianggapnya remeh. Ini. Kenapa jadikan nempeleng Tuhan? Takdir sudah. Kecuali kita yang ditempeleng Tuhan untuk mengingati kawal, sebagaimana yang terjadi di Sayyidina Hasan. Ditempeleng orang sidin kada sarik, jangan jasin ditempeleng orang sidin kada sarik, tapi anak buah sidin kan betuyuk. Sayyidina Hasan hendak melawani orang itu, ujar sidin jangan orang. Aku betakun lawan ikam, apa yang terjadi tadi itu takdir Tuhan kah? Kada. Takdir Tuhan aja benar. Kalau ikam mau orang sarik itu berarti ikam sarik dengan takdir Tuhan. Itu kada apa-apa, mengatakan supaya sadar diri. Kalau yang ini memadahkan takdir Tuhan, itu kada sadar diri. Kenapa ikam maksiat? Takdir Tuhan jar. Kenapa ikam bunguli orang? Takdir Tuhan. Itu kan kada mencari pembenaran terhadap perbuatan maksiat yang dia telah lakukan. Karena kita tahu rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Takdir baik ciptaan Allah, takdir buruk juga Allah Ta'ala menciptanya. Tetapi dua ini masing-masing punya hikmah. Allah Ta'ala ciptakan takdir baik, disuruh kita menggawe. Allah Ta'ala menciptakan takdir buruk. Tidak ada satupun di Quran, dalil Quran atau hadis yang menyuruh menggawi yang kada baik. Memang yang kada baik Allah Ta'ala ciptakan, tapi Allah Ta'ala kada menyuruh melakukannya. Di mana hikmahnya? Hikmahnya jutaan hikmahnya, cuma kita belum terbuka, kecuali dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana di antara hikmahnya? Hikmah takdir buruk itu diciptakan supaya membedakan, supaya kita tahu yang kita gawe ini baik. Coba bayangkan, kada ada yang buruk, kenapa kita tahu yang baik? Terus yang buruk diciptakan Allah, memang kada gasan kita gawe. Memang diciptakan, cuma disuruh Allah Ta'ala melarang kalau melakukannya, barangnya ada. Itu ujian bagi kita. Dari segi lain, takdir buruk itu ada hikmahnya, ada memberi manfaat di baliknya. Tapi kita kada suruh menggawe. Misalnya maling itu kan buruk, dilarang. Di mana aja di belahan dunia ini, hukum positif pun ya secara legalitas seluruh negara di dunia menyatakan maling itu ada sanksinya. Kada baik kalau jar, memang kada baik. Di balik itu ada baiknya, ada hikmahnya. Kenapa? Polisi berapa ratus ribu polisi di Indonesia, 450.000 polisi, diantaranya Ferdi Sambo kan antara polisi itu jenderal-jenderal semuanya dapat gawian daripada polisi ini, ya tanda kutip lah gawiannya, artinya gawian yang dapat gaji, kan membuka lapangan pekerjaan. Kenapa? Di antaranya polisi tadi, di antaranya maling tadi, ya
adanya polisi, adanya satpam, itu maling. Rumah berkunci, berataan berapa buah pabrik yang mengolah kunci yang menyerap tenaga kerja. Berkat apa? Berkat Allah Ta'ala menciptakan maling. Tapi Allah Ta'ala kadang menyuruh kita jadi maling. Walaupun ujar aku jadi maling nih ya tadi tukang memberi gawian bagi, tapi ikam kada disuruh jadi maling, artinya tetap ya ditangkap kalau ikam jadi maling. Nah oleh karenanya kita kembali pada pertama kita maksiat itu jangan memadahkan itu takdir Tuhan, karena di Quran mengajarkan ya apa aja di Quran itu, wa ma asabaka min hasanatin faminallah, apa aja yang peristiwa yang menimpa ikam yang baik-baik itu katakan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik, apa aja yang menimpa ikam yang kada baik padahkan diri ikam, itu ngarannya beradab kepada Allah. Kenapa ikam garing jar? Yaitu pangjar aku garing ini tadi hujan kupaksakan bepanas. Kupaksakan bepanas, tahu aja takdir Tuhan, tahu itu. Kupaksakan bepanas itu kalau kalau tuh menyalahkan diri kalau tuh, nah itu beradab sudah. Aku pang memaksakan bepanas kada minto tuh. Kenapa kamu garing? Yaitu pang takdir Tuhannya aku. Takdir Tuhan garing. Umay kena dulu pandir kayak itu, kena pina takutan benar dipadahakan kada Tuhan, kada betul apa, kada hebat agamanya nih. Takutan benar kada dipadahkan orang penatik. Sidin rajin pang ke masjid. Jadi bilang Allah Ta'ala terus. Kisahnya Allah Ta'ala terus. Padahal seorang rancak juga melanggar. Coba dah Nah kalau yang baik, kalau yang baik katakan dari Allah Ta'ala. Kalau yang kada baik padahkan itu nafsu ikam. Kayak itu beradab. Wa idza maridtu, Quran langsung melajari apa yang baik itu padahkan katakan itu dari Allah, yang tidak baik katakan dari hawa nafsu kamu. Contohnya wa idza maridtu, kalau aku garing tidak disebut. Kalau Allah Ta'ala membuat aku garing kada diandak. Kalau aku garing, tapi yang menciptakan garing itu kan memang Allah Ta'ala juga. Kalau aku sakit, aku yang sakit. Tidak menyebut kalau aku dibuat Allah Ta'ala jadi sakit. Kada. Kalau aku sakit, isinya kita tahu yang menciptakan sakit Allah. Cuma kalau di praktek ngomongnya, kalau aku sakit fahuwa yashfin, maka Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Giliran menyembuhkan Allah Ta'ala disebut. Apabila Allah Ta'ala maulah aku sakit, dokter yang menyembuhkan, muka belakang salah, muka belakang salah. Kalau kalimatnya bang, kalau aku sakit aku ini garing tadi itu alhamdulillah dokter tadi ada menyuntik, kada apa itu bepandir. Dokter menyembuhkan, kada apa pandir ilmunya dokter. Kita yakin ilmu dokter itu dari Allah Ta'ala juga, yang syafi'nya, yang menyembuhkan Allah Ta'ala juga. Ada kita ini bujur-bujur dokter kada lagi teka Tuhan di dalam batin. Nah itu tersalah, itu nyata benar. Di sini ada kan disebut tersalah benar itu. Laulat tabibul fulan Allah ya fi hayati. Nah katsirum minna may yaqulu idza syufiya ahadum min maradi laula tabibil fulan. Andai kata bukan dokter itu mati sudah aku jar. La taqul hakadza. Jangan ikam bepadah kayak itu, karena Allah Ta'ala berfirman wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sembuh, kalau aku garing, Allah Ta'ala menyembuhkan. Nah kemudian kalau kita sudah berbuat maksiat, jangan kita memadahkan itu takdir. Maka fayad'u wa kadzalika ila tijaji 'ala Allah wa wa'adha minal ma'asiyah. Karena kalau ikam menganggap
mendakwakan nang kaya itu bahwa itu atas takdir Tuhan. Ikam bapada atau ikam, kenapa ikam berzina, ini takdir Tuhan. Berzina itu dosa ganal sudah tuh. Berzina sudah dosa ganal, lebih ganal lagi dosanya memadahkan takdir Tuhan tadi. Ulun ulangilah. Maksiat tuh naganal sudah dosanya, berdosa sudah, ya. Memadahkan, menyatakan itu takdir Tuhan, itu ganal dosanya. Kada beadab, gawian yang kada baik disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu azamu minal ma'siyah. Itu paling ganal daripada maksiat, lebih besar daripada maksiatnya sendiri. Memadahkan kepada bidayatiha, ketika dia melakukan di awal itu, kenapa ajar? Takdir Tuhan sudah jar. Nah itu. Jadi artinya ada sangu sudah. Nah, walakin yang bagi aidan zura fi nihayati allati hiya alimul iqab. Jadi hendaklah kita lihat juga, kita lihat ketika kita melakukan maksiat, apa yang kita lihat? Kita lihat di penghujungnya, bahwa nantinya kalau aku berbuat maksiat ini kada baik, akan diazab Allah dengan azab yang amat sakit. Supaya dengan itu wa indahu tubadiru ila taubati wa ta'zumur rahbah. Dengan itu maka kita akan segera bisa bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kalau keingatan waktu aku maksiat ini, aku cagaran bakalan dipukuli orang, bakalan sakit, bakalan menderita, bakalan sial di dunia, mulai di dunia sampai di akhirat. Di dunia sial, di akhirat dipukuli orang. Kenapa? Berbuat maksiat, muha gelap, dicoret daripada orang-orang yang soleh. Kenapa? Inya melakukan maksiat, lalu melihat di penghujungnya itu akibat di hujung daripada maksiat tadi yang kada baik, maka dia akan segera bertobat, ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya juga, untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan ketauhidan utamanya, atau berhubungan dengan masalah-masalah agama, ingat selalu saya membaca peringatan Nabi kita, umatku ujar Nabi, yang paling selamat di akhir zaman adalah mereka yang akalnya sederhana dalam beragama. Ulun ulangi, umatku yang paling selamat di akhir zaman adalah mereka yang sederhana otaknya dalam beragama. Kadusa terlalu liberal banar, kadusa terlalu wahabi banar, kadusa terlalu yang sederhana aja, yang kawa kita gawe seberapa, oh ini aku hanya beribadah, dosaku 50 tahun, yang nyata ku gawe berzina, minum minuman keras, narkoba, waluh bejarang, ada banyak mana dosa. Jangan khawatir, minta ampun aja lawan Allah Ta'ala, sudah selesai minta ampun, sudah itu aja, diperhatikan yang itu aja yang digawe. Sembahyang tertinggal banyak, nah itu dosa banyak, itu yang kita bertobat. Dosa yang bertinggi-tinggi itu ngarannya sesuai, artinya sesuai dengan keadaan seorang. Ini bertinggi-tinggi, baca Qur'annya belum beres, bertobatnya belum beres, minta maaf dengan sesama belum, siapa-siapa orangnya belum beres, dengan bini dengan anak banyak salah bertahun-tahun belum dikompensasi. Ini anak dengan anakku dengan biniku belum beres, bagaimana Tuhan tinggi-tinggi nih, bereskan dulu dengan sesama manusia. Hutang bayare bepander, oh dulu aku kencang mana bepandirnya, hebat benar panderanku dengan orang, kada mau kalah, hendak menang terus. Kisah agama peningginya, dikurangi itu, dikurangi yang itu. Kenapa? Gara-gara bertobatnya salah masuk.
masuk kepada guru yang pembualan. Guru yang pembualan kayak apa? Mengajarkan kisah ketuhanan dilihati dulu murid. Kisah ketuhanan tapi menggawi kada. Mudahan kita kawa menggawi. Pian pangjar pembualan mana kisahnya kayak itu. Pina mana ini kada sama-sama. Mudahan kita jangan jadi orang yang kada sesuai antara gawi dengan pender. Makanya ujar Nabi, umatku yang paling selamat, yang paling sederhana otaknya dalam beragama. Apalagi ente mu'allab, hanyar mu'allab yang dipadahi para ulama yang soleh. Ente ilmunya sampai di mana? Bujur pang ikam profesor di bidang apa? Kadanya sombong pang, ikam masih bungul. Karena ikam mana bisa menilai ulama? Karena ikam belum jadi ulama. Kalau ulama bisa menilai ikam yang bungul. Kenapa? Ulama pernah jadi orang bungul. Kalau ikam hendak menilai ulama, kada kawa menilai ulama. Ulama orang pintar, karena ikam belum jadi orang pintar kayak itu kalau tuh. Dan itu secara keilmuan harus kita akui. Ente hanyar bertobat. Aturnya kalau orang hanyar bertobat tuh banyak merasa bersalah, dibanyaki istighfar kepada Allah, membersihkan hati, bukan bertobat justru jadi orang takabur. Kenapa? Inya kada mau ke Rasulullah. Aturnya ke Rasulullah, walau annahum izzalamu ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara rasul fastaghfara rasula lawajadullah tawwabar rahima. Kalau ikam datang kepada Allah, ikam bubuhannya sedang menganiaya diri, banyak benar dosa, datang mereka kepada Allah, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan mereka minta ampun kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Hanyar dapat Allah Ta'ala yang menerima taubat, yang mengasihinya. Kemana? Ke Nabi dulu. Kenapa? Ke Nabi supaya kita jangan takabur dalam kita beribadah kepada Allah. Mengapa dengan Nabi tadi? Supaya kita banyak-banyak baca sholawat, supaya terarah ibadah kita, supaya kita jangan takabur dalam beribadah. Banyaki sholawat dengan Nabi, banyaki mengingat Nabi. Diingati bahwa gawianku ini semua berkah Nabi. Nah, termasuk tadi ketika beribadah di pertama tadi, maka terhindarlah kita daripada sifat-sifat takabur. Minta ampun maaf kalau saya tidak pandai dalam menyampaikan, ada tersalah, ada yang kasar, ada yang menyinggung perasaan, minta ampun maaf. Kalaupun biar yang ulun sampaikan ini adalah kebenaran, lalu pian tersinggung atau ulun sendiri tersinggung, yang kebenaran yang asli daripada Allah kita masih tersinggung, berarti ada tersalah dalam diri kita itu. Tapi kalau orang bersih batinnya, kalau yang benar yang disampaikan itu, lalu inya rasa tambah dekat kepada Allah, maka orang itu sudah hendak menuju, betul-betul menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Ya kan abdu ya kan nasta'in siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu ya rahman wa'fu ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.